mengeneralisir ada ucapan Bapak Ibu di rumah mah anaknya baik-baik saja, kok di sekolah anaknya begini, itu enggak mungkin. Karena mereka akan mengalami sesuatu yang sama dimanapun mereka berada. Kenapa? Tadi jawabannya adalah karena dia punya trauma, dia punya memori yang akan selalu dia bawa. Terus apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus penuhi kebutuhan dia. Dari mana kita tahu kebutuhannya? Dengan cara bertanya, mengobservasi anak tersebut. Di rumah gimana? Mama kalau pulang jam berapa? Papa kalau pulang jam berapa? Terus kalau di rumah bergaulnya sama siapa aja? Berapa lama kamu di rumah? Berapa lama kamu di rumah? Itu mengobservasi kebutuhan anak. Jangan-jangan selama ini anak di rumah tidak mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan penerimaan karena bapak ibunya pulangnya, berangkatnya pagi, pulangnya malam. Jadi saya nggak cerita dulu di sini ya. Mohon maaf. Oh, ini kesini ya. Jangan-jangan seperti itu. Jadi mereka tidak mendapatkan kebutuhan dasarnya berupa apa? Kasih sayang. Ya, mereka tidak mendapatkan tempat di rumah itu, sehingga berbuatlah masalah di tempat yang lain. Nah, ini observasi ini penting. Jadi yang pertama dilakukan adalah mengadakan observasi supaya kita bisa menentukan atau menjawab solusi itu berdasarkan kebutuhan murid itu. Ada yang di rumah di sekolah suka maaf ya, suka ngambilin duit. Ya, dulu kita pernah mendapatkan anak yang suka mereksa tas temennya, diambilin tuh duitnya. Oh, Bunur kemarin itu ada Bunur ada di sini. Wah itu dia. Celengannya Bunur diambil malah, ya luar biasa ini anak. Coba diobservasi, jangan-jangan dia nggak dapat uang jajan di rumahnya, ya uang jajannya mungkin kurang. Nah inilah yang harus diobservasi terlebih dahulu. Kenapa anak bisa melakukan hal tersebut? Jadi langkah yang paling penting yang pertama adalah observasi. Kemudian yang kedua menemukan dari observasi itu kebutuhan apa yang tidak didapat oleh anak tadi. Jadi 5 kebutuhan dasar ya Pak ya, tadi kita sudah sebutkan. Nah, apa saja yang mereka tidak dapatkan? Nah, itulah yang harus kita komunikasikan dengan orang tua. Kemudian yang kedua adalah, cukup ya Bu Indri tadi jawabannya. Nah, nanti prakteknya tinggal cari anak bermasalah. Kalau bisa jadi, Iya, kalau bisa nggak ada. Alhamdulillah. Nah, yang kedua sikap guru. Ini anak sudah capek juga ya, udah dinasehati, udah di macam-macam, kok ini nggak berubah-berubah gitu. Apa yang harus dilakukan? Kan tadi udah 5 posisi kontrol udah disebutin. Sebagai penghukum enggak, sebagai apa namanya tadi, sebagai penghukum, kemudian sebagai teman, bukan juga sebagai teman. Membuat rasa bersalah, enggak juga gitu. Kita sudah sebagai manajer, kata Bu Lala mengatakan, kamu maunya apa sekarang? Apa yang bisa kamu lakukan? Inisiatif apa untuk memperbaiki masalah ini? Sudah sering dilakukan seperti itu, tapi kok berulang lagi, kira-kira gitu ya Bu Lala ya. Terus apa yang harus dilakukan? Apakah ini nggak cukup segitiga restitusi atau 5 posisi kontrol ini mengatasi masalah di murid-murid kita? Maka kalau begitu adanya, kita harus coba gali lagi. Ini kenapa bisa begini? Sekali lagi, kalau ingin membuat budaya positif, memang harus dimulai dari kebutuhan. Apa sih yang dibutuhkan itu? Nanti kalau di situ ketahuan tadi seperti jawaban tadi ya, dia jangan-jangan nggak dapat tuh di rumah tuh kasih sayang, nggak dapat kebebasan di rumah. Kadang-kadang anak bapak ibu ya, mungkin ada di sekolah kita murid yang kamu kalau jam segini nggak boleh keluar ya. Nanti kalau keluar pada mama saja. Kalau nggak ada mama kamu nggak boleh keluar. Ada yang begitu. Oh, bukan di sini Bu, itu di saya gitu. Mungkin begitu ya. Enggak. Jadi dia tidak mendapatkan kebebasan ya. Akhirnya di sekolah sering berbuat masalah. Nah, mungkin kebutuhan dia tidak didapatkan. Nah, maka dari itu sekali lagi kita harus berkolaborasi. Nah, jawabannya adalah kolaborasi. Kolaborasi dengan siapa? Kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan sekolah.
Siapa saja, yang pertama adalah orang tua. Kunci pertamanya adalah orang tua. Ya, kita panggil orang tua. Kemudian yang kedua, kita memantau atau helikopter view, melihat dari jauh. Kira-kira lingkungan kita itu atau lingkungan dia itu mendukung apa tidak. Kalau ternyata lingkungannya itu merokok semua, preman semua, bisa jadi terbawa dengan lingkungannya. Jadi ada helikopter view, ada yang harus dilihat dari atas, dari jauh. Dan yang ketiga, libatkan kepala sekolah sebagai pemangku atau pemimpin pembelajaran di sekolah kita. Apa yang bisa diberikan sebagai solusi atas masalah ini. Jadi keputusannya bukan lagi di tangan kita ketika sudah kita lakukan segitiga restitusi, kemudian itu masih juga berulang. Maka yang pertama, libatkan orang tua, yang kedua, lihat dengan helikopter view, dan yang ketiga adalah libatkan pemangku kebijakan dari sekolah ini. Agar ini juga menjadi bahan masukan, kemudian juga pertimbangan dari pemimpin pembelajaran di sekolah kita, apa saja langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi intinya adalah komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, Bu Lala. Mohon maaf kalau tidak memuaskan, karena saya tahu Bu Lala ada yang di rumah yang bisa memuaskan. Ya, maksudnya makanan enak gitu kan, kita merasa puas dan sebagainya. Ini saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kira cukup ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau ada pembelajaran berikutnya kita akan bisa lanjutkan pada sesi-sesi yang lain. Terima kasih banyak, dan saya akhiri. Yang benar datang dari saya dan yang salah, yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya minta ampun kepada Allah dan minta maaf pada Bapak Ibu semua. Dan saya akhiri seluruhnya dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan aplaus buat teman sejawat kita, Bapak Dr. Muhammad Fahmi Akbar. Sangat menarik dan banyak ilmu yang kita dapatkan pada hari ini. Karena apa? Diseminasi budaya positif ini mungkin ada beberapa hal yang sangat baru yang harus kita ketahui sehubungan dengan untuk kedepannya. Tahun ini sekolah kita hanya mendapat kelas 1 dan kelas 4 untuk belajar dalam kurikulum merdeka. Semoga kedepannya di tahun berikutnya kelas 2, 3, 5, dan 6 selanjutnya akan menyusul. Jadi yang tadi diberikan materi dari Bapak Dr. Muhammad Fahmi Akbar, kita sebagai pendidik di depan, kedepannya kita tetap harus ditantang. Bagaimana kita harus bisa membangun stimulus kepada siswa kita, merangsang mereka agar mereka memiliki awareness atau kesadaran diri. Dan tak lupa kita tetap terapkan, kita coba dan coba, try and try. Kita harus menjalankan teori kontrol. Nah, kalau tadi kita hari ini tahu teorinya, bagaimana kita bisa mengaplikasikannya dengan tetap kita memperhatikan kebutuhan dasar manusia yang seperti kita ketahui ada 5 tingkatan, yaitu yang kita ketahui dari seorang tokoh Abraham Maslow. Nah, hanya mungkin kita akan lebih tertantang sebagai pendidik di tingkatan dasar, bagaimana kita bisa membangun komunikasi efektif antara pihak guru dengan murid di kelas, dan begitupun dengan pihak guru kepada ibu kepala sekolah. Dan satu lagi mungkin Pak Fahmi, kalau boleh saya memberikan masukan, saat ini kan stakeholder itu tidak hanya secara spesifik di ruangan atau di dalam lingkup sekolah itu kepala sekolah, tapi mungkin mengembang keluar kita tetap harus menjalin kerjasama dengan komite sekolah. Karena komite sekolah itu di dalamnya tidak hanya pengurus inti itu ada yang dimaksud dengan koordinator jaringan. Nah, dari sana mungkin kita sebagai wali kelas sudah mulai harus membangun komunikatif yang efektif bersama mereka. Karena jika ada masalah, apalagi sekarang dengan adanya istilah bully ya Pak, bully itu tidak hanya bully lisan, tapi bisa bully secara tertulis. Nah, hal seperti itu kita harus
mulai sebagai pendidik bisa membangun komunikasi yang efektif. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Fahmi Akbar atas materi diseminasi budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang kita tanam dan kita bentuk di kelas dengan adanya kesepakatan kelas, salah satunya sudah kita terapkan. Sadar tidak sadar Bapak Ibu, walaupun kita sebagian masih ada yang kurikulum K13 ya, K13 kita sudah melaksanakan mengaplikasikan salah satu tujuan dari kurikulum Merdeka, yaitu dengan adanya kesepakatan kelas dan sistem poin. Semoga sistem poin ini yang saat ini kita terapkan ke depannya bisa lebih membangun kesadaran siswa sendiri. Terima kasih Pak Fahmi. Sekali lagi semoga ilmu yang bermanfaat akan terus mengalir kepada Bapak dan kami bisa melaksanakannya serta sama-sama bisa sharing seterusnya ya Pak Fahmi. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menutup acara kepada yang terhormat Bapak Guru Agama kita Pak Rifauji Rahmat, diperkenankan dulu untuk menutup acara. Terima kasih Pak Rahmat, dipersilakan. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kalimat atau kata atau sikap yang kurang berkenan, dan semoga kesimpulan yang tadi saya utarakan tidak melenceng dari materi yang telah diberikan. Dari saya menutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu Guru semua kita berdoa untuk menutup acara pada hari ini, agar apa-apa yang kita kerjakan mendapat keberkahan dan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahim irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah ya farijal haq ya kasifal gham ya man yamlihi wa yaghfir wa yarham. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil afiyat wa mitahil babi yasir sayyidina Muhammadin al-Muqtar wa alihi al-afhar wa ashabil afhar adadan yamillahi al-abdali. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tabdilana biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ad-darajat wa tuballighuna biha asradiyat min jamil khairati wal hayati wa abadal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Kita baca sama-sama doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.